Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar tentang khotbah tajuk kebangunan rohani dengan tindakan. Jadi minggu lalu ada 6 tindakan yang perlu kita lakukan. Pertama, kita perlu taat kepada ajaran Tuhan seperti firman Tuhan. Kedua, kita perlu committed dalam iman. Ketiga, kita perlu menjaga sabat kita. Dan juga dalam hal pelayanan, memberikan hidup kita. Dan akhir sekali semua ini tujuannya adalah untuk membangun rumah Tuhan. Jadi pada pagi ini kita akan bercakap tentang kebangunan melalui pengorbanan. Jadi kalau bercakap tentang pengorbanan, tidak semua orang akan sanggup ataupun tidak banyak orang yang mahu terlibat di dalam situasi ini. Tetapi saya mau katakan bahwa kita ada satu contoh yang terbaik, yaitu Yesus Kristus, di mana ketika ia datang ke dunia pada 2000 tahun yang lalu, dia mengorbankan hidupnya. Jadi sebentar nanti saya akan kongsikan bagaimana kebangunan rohani itu melibatkan pengorbanan. Kalau kita kembali kepada Nehemia 11 tadi yang sudah dibacakan, kita boleh memperhatikan bagaimana bangsa Yehuda di sini mereka membuat keputusan. Ada yang membuat keputusan untuk tinggal di Yerusalem, ada juga membuat keputusan yang tidak mau tinggal di Yerusalem. Jadi kita akan melihat bahwa keputusan yang mereka buat ada melibatkan pengorbanan. Nah, kita perhatikan juga mengapa mereka membuat keputusan untuk tinggal di Yerusalem. Mengapa ada sebilangan daripada mereka buat keputusan untuk berkorban di dalam hidupnya. Maka dengan itu pada pagi ini kita hanya melihat 2 poin saja. Jadi kasih tahu teman sebelah Anda, khotbah pagi ini pendek saja. Ya, 2 poin saja. Minggu lalu 6. Jadi pagi ini kita mau balaslah dengan 2 poin saja. Pertama, kebangunan melalui pengorbanan adalah berkorban untuk menetap. Jadi kita lihat kembali dalam ayat 1 dan ayat 2. Di dalam Nehemia pasal 11 ayat 1 hingga 2 sini mengatakan para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Jadi kita perhatikan ada yang tinggal di Yerusalem, tetapi ada juga yang tidak mau tinggal di Yerusalem. Nanti kita akan lihatlah, kita belajar sedikit konteksnya ataupun latar belakangnya. Nah, tetapi sebelum kita melihat latar belakangnya, kita perhatikan kata awal di sana mengatakan para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem. Apa tujuan mereka tinggal ataupun menetap di Yerusalem? Mengapa mereka mau menetap di Yerusalem? Untuk apa mereka tinggal di Yerusalem? Jadi itu kita perlu tanyakan terlebih dahulu. Kalau kita tinggal di satu tempat tanpa tujuan, itu adalah sia-sia. Sama seperti Anda lah. Apa tujuan kamu datang ke Labuan? Pelajar-pelajar Kemel, kenapa kamu datang ke Labuan? Adakah datang sebab coklat? Adakah kamu datang sebab wine? Begitu juga dengan yang lain. Apa tujuan kamu ada di Labuan? Jadi ini juga menjadi pertanyaan kepada bangsa Yehuda. Apa tujuan mereka tinggal di Yerusalem? Kalau Anda mau tahu, kota Yerusalem itu belum lagi membangun. Kalau Anda membaca dalam Nehemia 7 sana katakan kota itu luas, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumahnya pun belum dibangun. Mau tinggal di kota yang belum ada rumah? Mau tinggal di kota yang belum maju? Tidak mau. Kalau dibagi pilihan, kalau Anda tanya, kamu mau tinggal di mana? Saya mau tinggal di Australia. Saya tidak mau tinggal di Labuan. Panas Labuan, betulkah? Susah mau mandi. Balik-balik itu bekalan air tidak ada. Tapi kenapa kamu ada di Labuan? Kenapa kamu masih mau di Labuan? Kenapa tidak pindah saja ke tempat lain? Pindah saja di kampung. Tidak perlu tunggu. Mandi sungai saja kan, jimatkan, betulkah? Betul. Saya nampak tuh jemaat kita banyak sekali komplain mereka. Itu komplain yang baik. Bersungut-sungut sebab keadaan tempat ini. Tetapi kenapa kamu tetap tinggal di sini? Ada tujuan Tuhan untuk Anda. Kalau tidak, lama sudah kita pindah.
Betul. Jadi ini juga akan kita perhatikan. Mengapa bangsa Yehuda mau tinggal di Yerusalem? Dan pastinya tujuan pertama mereka adalah karena mereka adalah pelayan yang menjaga rumah Tuhan di Yerusalem. Karena mereka bertanggung jawab supaya rumah Tuhan di Yerusalem tidak diabaikan. Itulah sebabnya mereka rela untuk tinggal di Yerusalem. Jika kita perhatikan, ada dua golongan. Ada satu golongan yang tinggal. Ada satu golongan lagi yang memilih untuk tinggal di tempat yang lain. Apakah sebabnya kenapa mereka tidak mau tinggal di Yerusalem? Mungkin nanti kamu boleh baca tafsiran Alkitab yang lain, atau kamu boleh baca sinopsis daripada pengkhotbah yang lain. Tetapi apa yang kami temukan, kemungkinan pertama sebab mereka tidak mau tinggal di Yerusalem sebab keselamatan di Yerusalem belum terjamin. Kan kota ini sebelumnya sudah diserang oleh musuh, pernah ditawan, pernah dikalahkan. Kota ini juga masih belum membangun. Mungkin dalam hal security, dalam hal keselamatan kota itu belum terjamin. Itu sebabnya ada penduduk yang, ada bangsa mereka daripada kalangan mereka memilih lebih baik tinggal di tempat yang lain, di kawasan Yehuda berbanding Yerusalem. Sebab keselamatan. Kan? Mau tinggal di tempat yang tidak selamat tidak ada. Kan? Kalau kamu pergi satu kota, tiba-tiba kota itu bilang, oh ini kota terkenal perampokannya. Kamu jalan-jalan saya dirampok. Kamu dirampok, kamu pergi repot dengan polis, tidak dipeduli. Ada kan? Mau tinggal di kota seperti ini? Tidak ada yang mau, sebab keselamatannya tidak menjamin. Mungkin itu salah satu sebabnya kenapa ada yang tidak mau tinggal di Yerusalem. Sebab yang kedua, kalau kita melihat dalam catatan Nehemia 11 memberitahu kita konteksnya. Sebab ada yang berpikir majoriti mau tinggal di kampung halaman nenek moyang mereka. Kalau kita melihat dalam Nehemia 11 ayat 3 mengatakan, Nehemia 11 ayat 3 katakan, inilah kepala-kepala provinsi Yehuda yang menetap di Yerusalem. Sedang orang di kota-kota di Yehuda, setiap orang, yakni orang-orang Israel awam, para imam, orang Lewi, para budak di bait Allah dan keturunan para hamba Salomo tinggal di tanah miliknya. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, kebanyakan daripada mereka memilih untuk kembali ke kampung halaman nenek moyang mereka. Saya rasa ini juga mendekati dengan hidup kita. Kebanyakan hari ini daripada kita, ada yang masih tinggal di Labuan, ada juga yang mau balik kampung. Kenapa mau balik kampung? Di kampung saya ada tanah, betul? Di kampung saya boleh tanam sawit. Di kampung saya boleh pergi kebun, potong getah kah, dan sebagainya. Di Labuan ada sawit? Belum pernah saya nampak. Adakah ladang sawit di Labuan nih? Tidak ada kan? Minyak sawit ada. Itu perlu belilah di supermarket kan. Ada pokok getah di Labuan? Tidak ada kan? Susah mau potong. Kalau ada pun 2 pokok mana dapat dua apa dipanggil kentalan enggak? Tidak susah mau dapat. Tetapi kalau kamu balik ke kampung halaman kamu akan boleh lebih mendapatkan peluang pekerjaan lebih banyak. Di Labuan kamu perlu bekerja di kawasan-kawasan swasta dan sebagainya. Itulah sebabnya majoriti daripada mereka mengambil pilihan ataupun membuat pilihan supaya lebih baik balik kampung. Ada di sini yang mau balik kampung? Lepas ini balik sudah, jangan lagi di Labuan. Tidak Pak, oke. Tapi kebanyakan daripada kita lah kan, setelah sekian lama kita di Labuan, kita pikirkan sudah tidak boleh survive sudah di Labuan. Apa kamu akan buat? Kita akan memilih untuk balik kampung. Karena di situ kita akan. Nah, jadi ini juga mungkin menjadi sebab kenapa mereka memilih, majority mereka memilih untuk tinggal di kampung halaman nenek moyang mereka.
Sama juga dengan kita kan. Nah, tetapi bagi mereka yang tinggal di Yerusalem, ada sebab mengapa mereka memilih untuk tinggal di Yerusalem. Sebabnya adalah Yerusalem adalah kota yang mencerminkan gambar Tuhan. Kenapa mereka mau tinggal di tempat ini? Sebab kota ini dipanggil kota yang kudus. Kalau kita membaca dalam Yesaya 48 ayat 2, dalam Yesaya 52 ayat 1, Yesaya 64 ayat 10, dalam tulisan Yesaya mereka mencatatkan Yerusalem adalah kota yang kudus. Apa itu kota yang kudus? Kota yang kudus itu dipanggil kotanya Tuhan, di mana kota ini dijaga, dilindungi, dan disertai Tuhan. Maka dengan itu ada sebilangan, tidak semua, ada sebilangan memilih untuk tinggal di Yerusalem. Karena bagi mereka ini adalah kota yang kudus. Jadi oleh itu sebahagian memilih balik kampung, majority memilih balik kampung, tetapi ada juga yang secara sukarela tinggal di situ karena mereka melihat betapa pentingnya kota Yerusalem. Bahkan mereka yang tinggal di situ adalah mereka yang melayani, mereka yang bertugas. Kalau Anda membaca dalam Nehemia 11 ayat 3, Anda akan menemukan bahwa kebanyakan daripada mereka yang tinggal di tempat ini adalah mereka yang bertugas seperti imam, orang Lewi, penjaga pintu ataupun penjaga gerbang. Kenapa mereka tinggal di Yerusalem? Supaya mereka lebih dekat dengan kota itu. Satu. Mungkin kedua, sebab mengapa mereka tinggal? Sebab mereka yang akan memperhatikan, yang menjaga bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan oleh yang demikian, karena kota ini adalah kota yang kudus, maka kota ini perlu diisi dengan penduduk. Maka kota ini perlu dijaga. Siapa yang menjaga? Yang menjaga itu adalah mereka yang rela ataupun orang Lewi yang terlibat di dalam pembangunan bait Allah. Jadi kalau kita melihat dalam situasi mereka ini, kita tahu bahwa mereka berkomitmen untuk menetap di Yerusalem. Memang ada yang diundi. Kalau Anda membaca dalam pasal 11 ayat 1, Anda akan menemui ada yang kena buang undi. Daripada 10, ada 1 diundi perlu tinggal di Yerusalem. Dan 9 akan memilih tinggal di tempat-tempat yang lain. Selain daripada diundi, ada juga yang menetap di Yerusalem dengan sukarela. Mari kita melihat dalam Nehemia 11 ayat 2. Apa yang terjadi kepada mereka yang menetap secara sukarela di Yerusalem? Ketika ramai orang melihat ada yang memilih secara rela menetap di Yerusalem, apa yang berlaku? Sebahagian daripada penduduk Yahuda memuji sikap orang yang rela untuk menetap di Yerusalem. Jadi apa yang kita boleh belajar melalui kisah ini menetap di Yerusalem dalam situasi gereja kita hari ini? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa hidup kita perlu ada tujuan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, setiap manusia yang diciptakan Tuhan sepatutnya perlu hidup dengan tujuan. Saya ambil contoh. Mikrofon ini diciptakan karena ada tujuan. Betul? Ini mic dicipta untuk apa? Untuk dimakan? Siapa yang mau makan mic? Enggak ada. Mic ini dicipta supaya Anda dapat mendengar. Hasil daripada mic ini menghasilkan bunyi supaya bunyi itu semakin kuat, jelas untuk didengar di dalam bangunan ini. Sekiranya kita menggunakan sebuah bangunan yang besar atau di kalangan orang yang ramai. Kalau tidak,
itulah fungsinya mic ini. Itulah tujuannya mic ini diciptakan. Sama juga dengan hidup Anda dan saya. Apa tujuan hidup kamu diciptakan? Jangan tengok kawan kamu, jangan tanya, kau dicipta untuk apa? Tanya dengan diri kamu dicipta untuk apa? Jadi bangsa Yehuda memilih untuk menetap di Yerusalem. Karena mereka tahu ada tujuan Tuhan untuk mereka diciptakan. Jadi bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah Anda tahu apa tujuan kamu? Apa tujuan Anda diciptakan? Apa tujuan Tuhan meletakkan kamu di Labuan? Ada satu tokoh mengatakan seperti begini. Dia tulis dalam bahasa Inggris lah, tapi saya sudah terjemahkan dalam bahasa Malaysia. Your vision or your purpose will determine your future. Visimu dan tujuanmu akan menentukan masa depanmu. Kalau kita tidak ada tujuan hidup kita, gawat. Gawat bu. Bapak-bapak gawat kalau susah kita. Kalau hidup kita tiada tujuan, karena tanya apa tujuan kau di sini? Aku pun tidak tahu ini. Aku tidak tahu kenapa aku datang sembahyang. Susah lah. Kalau kamu ditanya kenapa kamu kerja di sini, kamu katakan saya pun tidak tahu kenapa aku kerja di sini. Susah itu, bagus Anda pikirkan lebih baik. Ataupun beginilah, kalau kamu tidak tahu apa tujuan hidup kamu, datang jumpa saya. Kita masuk sesi konseling dulu, saya bantu kamu untuk mengenal identitimu di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita sangat penting. Karena di masa hadapan itu akan menentukan apabila kita jelas apa yang akan kita mau lakukan dan kemana kita akan pergi. Itulah sebabnya mereka yakin untuk tinggal di Yerusalem, sebab mereka tahu tujuan Tuhan untuk hidup mereka. Kita bukan hanya hidup dengan tujuan hidup kita, no. Sebenarnya Tuhan menciptakan Anda dan saya supaya kita dapat menggenapi tujuan Tuhan. Apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup. Itulah sebabnya Tuhan memanggil kamu untuk datang ke Labuan. Kamu datang ke Labuan ini bukan karena jalan-jalan. Kamu ditempatkan di Labuan ini atau kamu dipindahkan kerja ke Labuan. Ataupun kamu dapat peluang sekolah di Labuan ini bukan karena kamu mahu. Memang kamu mahu, tetapi di sebalik itu ada Tuhan yang merencanakan. Maka dengan itu kita perlu mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Seketika kita tahu tujuan hidup kita, kita akan semakin yakin di dalam kehidupan kita. Tetapi ingatlah dan ketahuilah bahwa Tuhan mahu memakai hidupmu supaya kita boleh menggenapi tujuan Tuhan. Apabila kita tahu Tuhan memakai hidup kita, apabila Anda tahu Tuhan memakai hidup Anda dan hidup saya, maka kita akan memiliki sikap sanggup untuk berkorban bagi rumah Tuhan. Seperti mana bangsa Yehuda, mereka sanggup berkorban untuk menetap di Yerusalem. Walaupun kota ini belum membangun, walaupun kota ini saya katakan di awal security-nya belum baik, keselamatannya belum terjamin, tetapi mereka sanggup berkorban untuk tinggal di Yerusalem. Sebab mereka tahu kota ini kota Tuhan dan mereka perlu memperhatikan rumah Tuhan di situ. Maka dengan itu, jika Anda dipindahkan di Labuan, Anda ditempatkan di Labuan, ini bukan kebetulan, tetapi Tuhan mau Anda mengorbankan hidupmu untuk gereja ini. Tuhan mau memakai hidupmu, hidup Anda dan hidup saya untuk berkorban bagi gereja ini. Apakah pengorbanan yang Anda boleh lakukan untuk gereja di Labuan? Kita harus pikirkan
Apa yang saya boleh bagi untuk gereja ini? Apa yang boleh Anda bagi untuk gereja ini? Ini bukan untuk gereja saja, tetapi ini adalah gerejanya Tuhan. Apa yang kamu bagi untuk gereja ini pastinya adalah untuk Tuhan. Itulah pengorbanan kita. Saya kagum kepada semua hamba Tuhan, jemaat yang membuat keputusan untuk melayani. Karena bagi saya keputusan mereka adalah sebab mereka punya pengorbanan untuk Tuhan. Bukan senang sebab pengorbanan itu melibatkan masa, tenaga, uang, dan usaha. Saya berdoa kiranya setiap generasi dan bahkan generasi akan datang akan terus melayani Tuhan. Kiranya hidup kita akan menggenapi tujuan Tuhan dengan memiliki teladan hidup, dengan ketaatan pada kehendak Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua, bagaimana untuk mengekalkan kebangunan melalui pengorbanan adalah berkorban untuk membangun rumah Tuhan. Kalau kita melihat dalam Nehemia 12 ayat 1 hingga 7, kita menemui ini ada banyak nama-nama. Oke, ada banyak nama-nama di sinilah, seperti mana pembaca tadi kan dia susah sedikit lah kan mau sebut namanya. Saya kalau mau panggil baca, saya pun susah mau baca ini. Sepatutnya semalam saya khotbah di bahasa Inggris. Wah, ini nama-nama semua kan susah mau disebut. Lebih lagi bahasa Inggris kan aku pun tidak tahu. Macam ada contoh Abia kan kalau Inggris by jadi I. Jadi susah lah, bukan saya punya bahasa lah. Oke. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam catatan ini memberitahu kepada kita ada banyak golongan yang terlibat di pelayanan yang berbeza. Kalau Anda baca, perhatikan betul-betul, ada golongan imam, ada juga golongan Lewi. Imam itu kamu tahu kan apa itu imam, apa itu orang Lewi. Dia punya pelayanan atau tugas yang berbeza. Ada yang bertugas sebagai imam, yang mana imam itu memimpin ataupun yang mengendalikan persembahan. Tapi Lewi pula tugas dari segi nyanyian, musik, dan sebagainya. Pintu gerbang, menjaga pintu-pintu gudang-gudang, perlengkapan yang ada di bait Allah. Itu sebahagian daripada tugas-tugasan mereka. Tapi apa yang kita ketahui, inilah generasi yang melayani. Jikalau kita membaca dalam 1 Tawarik pasal 23 hingga 26, kita akan, nanti kamu boleh baca di rumah. Kamu akan menemui bahwa mereka inilah yang punya tugas-tugas di situ. Jadi sana ada tugasnya lah. Oke, saya tidak sempat untuk kongsikan pada pagi ini. Tapi Anda boleh membaca nanti di rumah. Jadi melalui ini kita dapat melihat mereka sanggup berkorban daripada berbagai pelayanan. Mereka memberikan hidup mereka untuk melayani. Nah, kita tahu dalam kisah latar belakang hidup mereka sebenarnya telah dibuang. Tetapi Tuhan berjanji untuk memulihkan mereka. Dalam janji Tuhan untuk memulihkan, tidak semestinya harus terjadi mukjizat yang besar. Ini saya kadang-kadang saya suka, bukan juga bilang angan-angan lah, okay? Ataupun gimana bilang, bukan sedang mengelamun, tetapi saya sedang memikirkan. Bila saya lihat dalam beberapa pelayanan yang saya pernah temui, ada banyak di kalangan kita lupa untuk bersyukur apabila terjadi hal yang kecil dalam hidup kita. Dengan baik-baik. Kita lupa untuk bersyukur pada Tuhan apabila ada terjadi hal yang kecil dalam hidup kita. Kita hanya memperhatikan hal yang besar. Bila hal yang besar kita kita kagum. Wow, begitu Tuhan saya. Tapi bila hal yang kecil, tidak pernah cakap, tidak ada kata wow, tidak ada kata wah begini pula Tuhan. Hal yang kecil, biasa saja, B aja tuh. Tahu gak B? Itu slogan gaming Indonesia bahkan, B aja. Kan kenal lemon. Tapi
Kalau hal yang besar, woi kalau boleh dia mau kasih cerita satu kampung. Bukan saya kata tidak baik-baik. Tapi tahukah Anda, tahukah kita, kadangkala Tuhan melakukan mukjizat bukan hanya dalam hal yang besar. Dalam hal yang kecil sekalipun Tuhan melakukan mukjizat. Besar atau kecil itu adalah pemulihan daripada Tuhan. Jadi Tuhan, ada caranya Tuhan untuk memulihkan. Apakah cara Tuhan untuk memulihkan? Dia akan melibatkan semua kita supaya dapat membawa kepada pemulihan. Untuk terjadinya pemulihan di dalam sebuah gereja, Tuhan akan melibatkan hidup Anda dan hidup saya. Maka dengan itu kita perlukan orang untuk terlibat dalam pelayanan. Itulah sebabnya kita memerlukan jemaat untuk respon pada pelayanan. Respon untuk melibatkan hidupmu dalam pelayanan. Tidak perlulah saya mau panggil kamu satu-satu. Kalau boleh, jika Anda mendengarkan firman Tuhan ini dan Anda tahu saya dipanggil Tuhan di Labuan ini, maka saya mau katakan secara khususnya Tuhan memanggil Anda untuk terlibat dalam pelayanan. Pernah dengar nih statement, you are the chosen one. Pernah dengar statement nih? You are the chosen one. Dalam bahasa Melayunya, kamulah orang yang dipilih. Kamu dipilih untuk apa? Kita dipilih untuk apa? Tuhan bukan pilih kita untuk makan saja. Tuhan bukan pilih kita untuk jalan-jalan saja. Tuhan bukan pilih kita untuk menikmati keluarga kita saja. Tetapi Tuhan memilih kita untuk pelayanan juga. Jangan tengok orang lain. Jangan tengok dia. Oh, Tuhan pilih kau tau. Coba kamu tengok inside di dalam kamu tuh. Itulah yang Tuhan pilih. Tuhan memilih Anda. Siapa yang mau respon? Kalau Tuhan pilih kamu, takkan orang lain yang respon. Kalau Tuhan memilih, dia menyebut nama kamu. Kalau lah kan, untungnya nama kamu tidak disebut lah. Kalau contoh lah kan, tiba-tiba pagi ini tiba-tiba Tuhan memilih katakan, Christina, siapa nama Christina? Saya memilih kamu. Rachel, ada Rachel. Random saya sebut. Raymond, saya memilih kamu. Suzy, saya memilih kamu. Ada nama Ali ke sini? Alibaba ada? Tapi saya mau katakan, kalau Tuhan memilih kamu, maukah kamu terlibat? Maukah Anda memberikan hidupmu berkorban untuk rumah Tuhan? Kalau kita lihat poin yang last kali di sini, katakan, setiap orang harus taat pada kehendak Tuhan di hidupnya. Kalau Tuhan memilih kita, kita harus punya satu sikap ketaatan pada kehendak Tuhan. Saya mau tutup khotbah saya pagi ini dengan satu cerita ataupun satu kisah. Ini bukan kisah dongeng tau. Ini kisah yang nyata melalui kehidupan Yesus. Sebab semua kita tahu siapa itu Yesus. Ketika Tuhan memilih Yesus untuk menjadi korban, untuk mendamaikan manusia
karena dosa, Yesus taat. Dia tidak pernah katakan no, not me. Tidak ada Yesus berkata sedemikian. Kalau Yesus berkata sedemikian, kita semua masih tidak dibenarkan di hadapan Tuhan. Kalau kita semua hari ini tidak didamaikan karena Yesus, kita tidak akan menerima pengampunan daripada Tuhan. Karena Yesus berkata, "Here I am, use me Lord." Karena Yesus berkata, "Ini aku, pakailah aku." Maka kita menerima pemulihan di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus berkorban dalam pelayanan. Yesus respon pada panggilannya. Yesus taat pada panggilannya. Sekalipun dia tahu dia akan mati, disalibkan, dianiaya. Dia pergi ke bukit Getsemani, dia menangis, dia berdoa sehingga tangisannya seperti darah. Yesus berkata, "Kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku." Tapi apa Yesus lakukan selepas itu? Yesus taat sampai mati di atas kayu salib. Kematiannya mendamaikan kita dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita dipulihkan. Paulus katakan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau lepaskan cabaran ini kepada kamu. Lepas ini kamu yang buat keputusan. Kalau kamu tahu Yesus sudah berkorban untuk kamu, Yesus berkata, "Now is your turn." Sekarang adalah waktu kamu. Apa Yesus katakan? Pergilah. Tuhan mengutus kita untuk pergi. Pergi mana? Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Melayani. Menjadi cahaya. Menjadi saksi kepada dunia. Bagaimana kamu mau menjadi saksi? Salah satunya melibatkan hidupmu di dalam pelayanan. Saya percaya di pelayanan apapun kamu terlibat, baik kamu rebana kah, pemuzik kah, setiap musik yang kamu mainkan, setiap tarian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, setiap nyanyian, ataupun setiap senyuman kamu sebagai usher, setiap perkataan kamu yang kamu ucapkan, itu pasti akan menyentuh hidup seseorang. Mungkin saja waktu kamu menyanyi, ada jemaat yang datang dalam keadaan yang duka cita. Tapi saat kamu mengucapkan satu kalimat, perkataan, atau nyanyian, dia disentuh Tuhan. Pasti dia akan pasti pelayananmu itu memberikan impact dalam hidupnya. Saya pernah dengar ada orang bersaksi begini. Saya pernah dengar, saya tidak mau sebutlah. Ini bukan menyanyi, ini berdoa. Ada satu pribadi kongsikan kepada saya, katakan, ketika dia mendengar doa syafaat di gereja, dia dijamah Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan ambil remeh-temeh ketika Anda melibatkan pelayanan di hadapan Tuhan. Tuhan boleh memakai siapa sahaja untuk melayani. Senyumanmu pasti akan membawa pemulihan di hidup orang lain. Mungkin sebelum dia datang gereja, dia sudah main pinggan dengan suami istri kan, main numban-numban pinggan sudah kan. Tapi bila dia datang di gereja, asyik senyum, harus dia disembuhkan. Amin. Mungkin di rumah
Dia baru saja terima panggilan daripada boyfriend ataupun girlfriend, dia bilang hari ini kita putus. Kan? Coba kamu tengok di sebelah, adakah muka-muka begitu? Melepas putus kah? Tapi saat dia datang ke gereja, Asya bilang, Shalom, selamat datang beribadah. Dia lupa sudah, dia baru diputuskan. Tapi balik rumah nanti dia ingat baliklah. Setiap kita yang terlibat dalam pelayanan, saya mau katakan, kamu sebenarnya memberikan impact dalam hidup orang lain. Itulah Yesus lakukan. Kita tidak boleh buat seperti Yesus. Saya pun tidak boleh pergi ke kayu salib untuk mati untuk kamu. Saya tidak boleh buat. Tetapi saya boleh memberikan hidup saya melayani seperti berkhotbah, main musik, dan lain-lain. Jadi bagaimana dengan kamu? Kiranya kita semua punya kekuatan daripada Tuhan dan sanggup berkorban. Jika Tuhan menetapkan kamu di Labuan, ini bukan kebetulan. Karena Tuhan mau kamu melayani. Tuhan mau kamu menggunakan hidup kita untuk memberikan impact kepada orang lain. Tuhan mau pakai senyuman kamu yang manis tuh, yang panjang tuh, supaya orang lain akan mendapat lihat ada madu di senyumannya. Kan? Tuhan mau memakai kata-kata kamu yang baik itu, supaya orang lain yang terluka akan kembali dikuatkan. Tuhan mau memakai karunia Anda, bakat kamu, yang boleh bermain musik. Hari ini kamu nampak kita kekurangan pemain drum, jadi paksalah padrinya jadi drummer terjun. Saya boleh buat semua, tapi gereja perlukan Anda. Ada yang boleh main drum? Nanti kamu nampak lepas saya di sini, nanti saya mau di sana lagi. Bukan saya komplain, saya tidak komplain. Karena saya tahu saya dipanggil Tuhan di mana-mana saya melayani. Saya tidak peduli, saya tidak bilang, oh saya padri buat apa saya mau main musik. Tidak. Karena saya tahu Tuhan memanggil saya bukan hanya untuk menjadi seorang imam. Tapi Tuhan memanggil saya untuk memakai karunia saya untuk melayani. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi seperti Yesaya. Yesaya berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon daripada firman Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ini aku, utuslah Tuhan. Mari jemaat kita bangkit bersama-sama. Terima kasih. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih. Ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi.
adalah damai kalau terus percaya akan janjinya. Sekarang mari masuk selamat yang hormat, siapa yang berharap janjinya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Pekerjaan Tuhan dijalankan terus sambil ku berharap janji pelepas. Jagalah berdoa dan percayalah